dahulu ya Nak ya. Ketua kelas mau dipimpin doanya. Ya. Berdoa menurut kaidah masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Taufik Aziza. Taufik Aziza. Apa? Sakit izin? Sakit. Sakit. Oke, terus siapa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah izin ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu lah ya. Alvin. Ibu. Oke, Karina. Saya. Yasmin. Mosa. Oke. Eva. Nafi. Rido. Ruby Jonathan. Sulis. Taufik Aziza. Oke. Irena. Oke, Edo. Bintang. Ocha. Alif. Oke, baik ya. Oke, seperti minggu kemarin, pada pertemuan kita minggu kemarin, Ibu karena sudah berganti materi ya, Ibu suruh kalian untuk membaca materi selanjutnya, yaitu materi apa Nak? Hikayat. Oke, sebelum ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah mendengar kata hikayat? Pernah. Cerita rakyat? Dongeng? Oke, apakah kesemuanya itu sama? Sama dari segi mana? Dari sini. Dari segi Dari segi bedanya dari Bahasa. bahasanya. Kalau hikayat menggunakan bahasa Arkais ya. Itu nanti berkaitan dengan karakteristik dari hikayat atau ciri-ciri hikayat. Oke, Ibu mau tahu dulu. Kan kamu katanya tadi di rumah sudah baca nih ya. Ibu mau tanya dulu. Hikayat itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Hikayat? Hikayat adalah Cerita Melayu klasik. cerita Melayu klasik ya. Melayu klasik berarti Melayu lama yang berisi tentang kemustahilan atau kesaktian dari siapa? Tokoh-tokohnya. Nah, nanti sebelum kita belajar materi selanjutnya mengenai tokoh, nanti mengenai nilai-nilai, nanti kan kalau tokoh itu berarti masuknya ke unsur intrinsik. Iya. Kalau nilai-nilai berarti masuknya ke unsur ekstrinsik. Nah, makanya pelajaran yang kemarin-kemarin pasti berkaitan di unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, jadi pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin-kemarin jangan dilupakan, karena nanti akan ada lagi ketemu lagi. Nah, ya. Jadi untuk cerita rakyat, dongeng, hikayat, Ibu rasa kalian pernah membacanya ya. Oke, nah di sini tujuan pembelajarannya ya, kalian harus tahu tujuan pembelajaran dari cerita hikayat tersebut apa sih? Oke, kita lihat ya tujuan pembelajaran ya yang ada di cerita hikayat. Peserta didik mampu ya, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, gagasan, pandangan, ya, arahan atau pesan, ya, mengevaluasi. Berarti itu kalian sudah berpikir pola pikirnya adalah hoax, ya. Tahu hoax? Apa? I control thinking skill. Pinter, berpikir kritis. Peserta didik berpikir kritis, ya. Oke, yang kedua, peserta didik mampu mengkreasikan di sini nanti apa? Nanti Ibu bagi kalian satu kelompok itu menjadi 4 orang, ya. Satu kelompok ada 4 siswa, ada 4 orang. Nanti kalian akan berdiskusi, akan berkolaborasi. Nah, di sini kan adalah menyimak teks hikayat, ya. Menyimak teks hikayat. Nah, kalau di sini Ibu nanti ada sebuah teks dan ada video pembelajarannya, ya. Ibu ngambil video pembelajaran dari sumber referensi YouTube. Sekarang itu sumber referensi bacaan banyak sekali ya. Tidak hanya dari bacaan, tetapi media sosial lainnya banyak sumber bacaannya. Ya, baik. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, kalian harus terlebih dahulu Ibu suruh untuk menyimak. Di sini Ibu ada teks hikayat.
teksnya terlebih dahulu. Bentar, Ibu ada teksnya. Lihat, nanti ada tugas LKPD-nya ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada nanti simaklah teks hikayat telaga warna. Nanti Ibu kelompok kasih untuk LKPD-nya. Nah, untuk videonya kita nonton terlebih dahulu ya. Oke, untuk videonya sebentar. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Baik, di sini kalian namanya menyimak itu apa sih? Ada yang tahu kata menyimak? Yang kalian tahu menyimak itu apa sih? Memperhatikan. Apa? Memperhatikan, mendengarkan, ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Selain dari kata menyimak, apa sih yang kalian ketahui? Menyimak itu apa sih? Memperhatikan, ya, mendengarkan, ya, itu. Nanti ada menyimak di sini teks telaga warna, ya. Untuk teks telaga warnanya di sini ada di LKPD. Ya, sebentar. Nah, di sini ada Alkisah berdiri suatu kerajaan bernama Kuta apa? Ya, di Jawa Barat. Nah, nanti kan di Jawa Barat. Nah, terus apa lagi? Alkisah kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Swarnalaya. Ya. Oke, Prabu Swarnalaya itu merupakan seorang raja yang memiliki kerajaan didampingi seorang ratu cantik. Ratunya siapa namanya? Ratu Purbamana. Ya. Oke, selama masa kepemimpinannya Prabu Swarnalaya sangat dicintai rakyatnya. Daerah di bawah kepemimpinan pun sangat makmur. Nah, ini konon katanya ya raja belum mempunyai seorang keturunan ya. Jadi raja akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan ya. Akhirnya beberapa bulan kemudian Ratu Purbamana mengandung ya. Prabu Swarnalaya sangat senang. Karena apa? Karena dikaruniai oleh apa? Iya, oleh seorang putri ya. Terus apa lagi? Terus ya, setelah itu ya ia mengidamkan. Nah, karena sang putri termasuk putri yang sangat dinantikan, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana cukup memanjakannya. Jadi gitu ya. Ini ceritanya sang raja sangat memanjakan putrinya tersebut ya. Terus apa lagi? Sangat senang karena itu artinya pertapaannya membawa hasil ya. Kemudian hingga suatu hari menjelang perayaan hari ulang tahunnya, siapa nama putrinya? Dewi Puncung ya. Dewi Puncung Biru meminta sang ayah menghiasi tiap helai rambutnya. Bayangkan tiap helai rambutnya itu menggunakan emas. Dan ya itu kemauan dari si sang putrinya. Lalu apa lagi? Ya, merasa cinta rakyatnya sangat besar, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana merasa sangat terharu karena saking cintanya dari si rakyat ya. Rakyatnya sangat cinta kepada apa sih? Kepada kerajaannya sampai mencatatkan selembar-lembar dari helai rambut emasnya ya. Nah, oke. Terus apa lagi?
kecewanya di sini karena apa? Kita lihat kecewanya karena perhiasan yang ia dapatkan sebagai hadiah tak seindah harapannya. Dia tidak bersyukuri dengan apa yang diberikan oleh rakyatnya. Tuh ya. Lalu apa lagi? Dengan sombongnya Dewi Punjung Biru melempar kotak berisi emas dan permata hadiah rakyat tersebut ke lantai hingga membuat isinya jatuh berserakan. Ya, tidak boleh seperti itu. Oke, semua orang yang hadir di sana tentu tercengang termasuk Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana, orang tuanya sendiri. Dengan kesombongan Dewi Punjung Biru, ternyata alam pun murka. Kalau dulu kan ibu bilang, kalau hikayat ini mengenai kemustahilan, terus apalagi kesaktian pada tokoh-tokoh yang tidak dimasuk pemikiran di luar dari nalar kita ya. Ini namanya kayak cerita di hikayat ya. Oke. Nah, terus apalagi alam pun murka ya. Oke, semua orang yang hadir di sana tentu tercengang termasuk Prabu Swarnalaya, orang tuanya sendiri ya. Oke, karena di sekitar istana pun terbelah disusul dengan air bah ya. Oke, lalu air bah tersebut menenggelamkan istana megah bersama semua orang yang ada di istana. Makanya dari itu kenapa disebut dengan telaga warna? Karena berasal dari perhiasan-perhiasan yang terbawa arus oleh apa? Oleh air bah ya. Nah, itu kan di luar dari nalar kita ya, itu hikayat. Nah, setelah kamu menyaksikan atau menyimak, nanti ibu tontonkan videonya ya. Baik, untuk videonya. Dan sampai di sini paham tidak menyimak tentang telaga warna? Paham. Ada berapa tokohnya, Nak? 3. Berapa